Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu dalam renungan ajaran hidup. Puji Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahannya kita dipertemukan kembali dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati saudara-saudara, segala urusan pekerjaan lancar dan berhasil. Amin. Saudara mungkin pernah mengalami perpisahan, apakah dengan teman, keluarga, orang spesial untuk sementara waktu. Pasti merasa sedih, apalagi kalau untuk selamanya. Tidak hanya sedih, bahkan merasa kehilangan dan sulit untuk move on. Berbagai cara, upaya sudah dilakukan, tetapi tetap sulit untuk hilang dari ingatan. Kalau toh bisa membutuhkan waktu yang lama atau tetap menjadi kenangan yang tidak bisa dihapus selamanya. Apakah harus demikian keadaannya? Tidak bisa diubah. Ada realita lain. Perpisahan justru mendatangkan sukacita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkinkah hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Mari kita temukan bersama melalui perenungan kita kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dan berkat Tuhan agar kita dimampukan memahami kehendak firman-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, menemukan rahasia sukacita di balik perpisahan yang menyedihkan, mendukakan hati kami. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menemukan rahasia firman-Mu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang tertulis demikian. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema perpisahan yang mendatangkan sukacita. Saudaraku, respon sesaat atas tema ini, mana mungkin hal itu bisa terjadi? Itu khayalan, ilusi saja, atau orang yang tidak punya perasaan. Saudara, itu sungguh terjadi pada diri murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh menghadapi realita bukan khayalan atau ilusi. Para murid juga menghadapi itu dengan penuh perasaan. Yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Mereka semua bersedih, berduka, merasa kehilangan, sulit menerima kenyataan itu. Tetapi kemudian mereka menjadi bersukacita. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kepergian Tuhan Yesus untuk dimuliakan Allah Bapa di surga. Mereka telah menerima karya penyelamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak dibiarkan tanpa bimbingan, pelindungan, dan penyertaan Tuhan. Karena Allah Bapa akan segera mengirim Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 memberi kesaksian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Saudara, perpisahan para murid dengan Tuhan Yesus Kristus memastikan bahwa karya penyelamatan itu sungguh telah terjadi. Dan para murid merupakan bagian orang-orang yang telah diselamatkan. Perpisahan dengan Tuhan Yesus tidak memutuskan hubungan dengan kasih Allah. Karena Allah akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing, menyertai, melindungi para murid seperti ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan apa yang dikatakan atau difirmankan Allah agar senantiasa hidup dalam kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, para murid tidak dibiarkan hidup sendiri tetapi dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus dan senantiasa diarahkan untuk hidup dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Bahkan akan ditunjukkan hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku semua, selayaknya apa yang dialami oleh para murid disambut dengan sukacita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita juga mengalami ditinggalkan Tuhan Yesus melalui peristiwa kenaikannya. Bukan hanya itu, kita juga mengalami ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, melalui kematian, panggilan Tuhan. Tetapi juga melalui orang-orang yang kita cintai, tetapi bukan menjadi jodoh kita. Bagaimana kita bisa menghayati perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai mendatangkan sukacita? Yang pertama, lahir dan mati anugerah Tuhan yang masing-masing ada waktunya. Kita tidak bisa hanya menerima kelahiran sebagai sukacita anugerah Tuhan, tapi kematian juga karunia yang mendatangkan sukacita. Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah dengan jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, kematian adalah keuntungan karena telah boleh mengakhiri segala tanggung jawabnya di dunia ini untuk menerima kemuliaan hidup dalam damai dan sukacita bersama Allah Bapa di surga. Apa kita beratan kalau orang-orang yang kita cintai telah diperbolehkan mengakhiri hidup di dunia ini dan menerima karunia Allah, kemuliaan hidup dalam damai dan sukacita bersama Bapa di surga? Yang kedua, siapa yang tidak sedih, berduka, berpisah dengan seseorang yang menjadi idaman hati? Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Mungkin pasangan yang pas sesuai dengan kehendak Tuhan, atau mungkin lebih baik. Mungkin juga seseorang itu orang yang tepat menemani dalam perjuangan hidup kita ke depan, menjadi pasangan yang sepadan, yang tujuannya akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup sehingga merasakan sukacita, bukan sebaliknya. Kita memang tidak tahu apa yang sebaiknya terjadi, tetapi pasti setiap rencana dan kehendak Allah adalah yang terbaik untuk dunia, termasuk bagi hidup kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang sungguh kami yakin terbaik untuk kami. Apapun yang terjadi, mampukan kami untuk menerima dengan sukacita dan senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan sukacita dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus mendatangkan kebaikan dan berkat dalam kehidupan kita semua. Amin.